Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penguat Jiwa. Izinkan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman tahun 93 dan sampai dengan tahun 96. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah Program Khusus, satu madrasah jenjang SMA yang didirikan oleh Menteri Agama ketika itu, Bapak Munawir Sadali. Ada 5 tempat ketika dibangun. Yang pertama ada di Jember, kemudian di Yogyakarta, lalu di Ciamis, di Ujung Pandang, dan di Padang Panjang. Kami berangkat satu angkatan 40 orang. Kami tinggal di asrama bersama dengan para pengasuh. Kemudian kami hidup dengan biaya beasiswa ketika itu 1 bulan 17.500. Dan alhamdulillah tentu cukup di era itu dengan segala kesederhanaan. Hari ini 25 tahun sudah berlalu dari era itu. Kemudian di antara 40 orang itu ada 2 orang kawan kami yang sudah wafat mendahului. Ada 38 sisa yang lain. Setelah kami selesai 96 itu, kami berjalan menempuh takdirnya masing-masing. Ada yang kuliah di luar negeri ketika itu di Mesir, ada yang kuliah di perguruan tinggi umum, ada yang juga di perguruan tinggi Islam. Sekarang setelah kami kemudian saling terkoneksi lewat media sosial, kami saling tahu. Ternyata Allah meninggikan sebagian yang lain di antara kami ber-38 yang tersisa ini. Ada sebagian teman kami yang menjadi ASN. Ini pun macam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi penghulu, ada yang jadi penyuluh, ada yang jadi pejabat struktural, ada juga yang jadi pengusaha, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pengasuh pesantren, ya, dan berbagai macam. Bahkan di antara teman kami ada yang jadi rektor perguruan tinggi. Dan itulah ternyata Allah menunjukkan kuasanya. Betapa kemudian dulu kami berangkat bersama-sama. Setelah waktu berlalu, Allah kemudian menampakkan betapa kami berbeda satu dengan yang lain. Allah tinggikan sebagian dari yang lain. Allah tinggikan sebagian dalam soal hartanya, ilmunya, kedudukannya, keluarganya, kesehatannya, bahkan umurnya. Karena 2 di antara kami sudah wafat. Tentu hal yang sama Anda alami. Ketika dulu di sekolah bersama-sama dengan teman, ya mungkin 30 orang, 25 orang. Setelah sekian lama waktu berlalu, Allah kemudian tinggikan sebagian dari yang lain. Dan itulah kenyataan hidup. Itulah realitas yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Itulah kuasa Allah. Tentu semuanya menjadi modal kita, apapun kedudukannya, untuk beramal. Karena akhirnya yang membuat kita punya nilai itu 2. 1, kualitas ketakwaan. Yang kedua adalah amal. Itu saja. Soal orang berbeda-beda kedudukannya, berbeda hartanya, berbeda pangkatnya, memang itu realitas. Tidak bisa kita hindari. Yang terpenting bagaimana ketakwaan kita dan amal kita. 2 itu. Setelah kita meninggalkan dunia ini, yang ada semua akan kita tinggalkan. Harta yang susah payah kita cari, kita tinggalkan. Tidak ada satu pun yang dibawa. Yang dibawa, yang sungguh-sungguh menjadi milik kita, yang masih punya nilai pahala yang berlanjut, Rasul sabdakan ada 3, hanya 3 saja. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, kalau kita punya putra putri yang solih solihah yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'i. Kalau mungkin miliki 3-tiganya. Jadi hartawan yang dermawan, jadi orang tua yang punya putra putri yang solih solihah, atau kemudian jadi seorang ilmuwan yang terus berkarya, mengajar, ya, memberikan ilmunya kepada banyak orang. Kalau tidak mungkin, ya ambillah salah satu di antara 3 ini. Kalau mungkin kita tidak kaya, jadilah ilmuwan. Kalau mungkin kita tidak ilmuwan, jadilah orang kaya. Kalau tidak, bina keluarga kita akan melahirkan generasi-generasi yang solih dan solihah. Itulah yang akan kita bawa kelak begitu menghadap pada Allah. Itulah yang akan masih kemudian mengalirkan pahala untuk kita. Setelahnya itu berdoalah seperti doanya Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku kelak besok menjadi buah tutur yang baik
bagi generasi yang belakang. Ketika kita wafat, ketika kita tidak ada lagi, biarlah orang mengenang bahwa pernah hidup seseorang yang hidupnya banyak memberikan manfaat. Orang mengenang bahwa dalam hidup pernah ada seseorang yang hidupnya baik, hidupnya membawa damai, hidupnya memberikan banyak kemanfaatan untuk orang lain. Dan orang itu adalah Anda, orang itu adalah kita. Semoga kita semua menjadi orang yang demikian ini, punya nilai ketakwaan, punya amal yang baik, dan dikenang baik oleh orang-orang setelah kita nanti. Demikian penguat jiwa kali ini, semoga menguatkan jiwa saya dan jiwa Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.